Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Nah, adapun materi geografi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang erosi tanah. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu melalui model pembelajaran problem-based learning, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengaruh vegetasi terhadap erosi tanah, dan yang kedua membedakan penyebab erosi tanah. Nah, sebelum kita ke tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu menjelaskan pengaruh vegetasi terhadap erosi tanah, kita review kembali materi pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Di mana pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang apa itu pengertian erosi. Nah, apakah masih ada yang ingat tentang apa itu pengertian dari erosi? Nah, erosi merupakan proses pengikisan lapisan tanah atau terangkutnya bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, pada saat terjadi peristiwa erosi, tanah atau bagian-bagian tanah yang terkikis atau yang terangkut kemudian diendapkan pada tempat lain. Demikian pengertian erosi. Nah, selanjutnya, sebelum kita ke tujuan pembelajaran kita yang pertama, mari kita sama-sama untuk menyimak video berikut. Nah, pada video kali ini akan ada praktek dengan menggunakan dua media, di mana media yang pertama adalah terdiri dari material tanah, dan media yang kedua terdiri dari material tanah dan tumbuhan. Silahkan simak video berikut. Nah, ini tadi material yang pertama atau media yang pertama adalah tanah. Dan media yang kedua yaitu ada tanah dan di atasnya terdapat tumbuhan. Jadi keduanya berbeda, satu hanya tanah dan satu lagi tanah dan tumbuhan. Nah, keduanya akan diperlakukan dengan cara yang sama, yaitu keduanya akan dituangkan air. Media yang pertama yang hanya tanah saja sedang dituangkan air. Oke. Nah, sekarang media yang kedua yaitu material tanah dan tumbuhan juga akan dituangkan air. Nah, setelah kedua media tersebut dituangkan air, nah, maka apa yang terjadi? Apakah ada perbedaan di antara kedua media tersebut setelah dituang air? Nah, dari video ini jelas kita lihat bahwasanya terdapat perbedaan ketika dituangkan air pada media yang pertama dan media yang kedua. Perbedaannya di mana? Ada pada hasil tampungan airnya, di mana pada media pertama hasil air yang dituangkan itu lebih keruh daripada media yang kedua yang ada tumbuhannya. Nah, kenapa bisa yang media pertama lebih keruh dibandingkan media yang kedua? Nah, disinilah kita lihat pengaruh tumbuhan atau pengaruh vegetasi terhadap erosi. Nah, pada media yang pertama tadi, yaitu yang terdapat material tanah, ketika dituangkan air, pada saat itu juga sudah terjadi yang namanya erosi. Kenapa? Ketika air dituangkan,
maka mengakibatkan air tersebut menyentuh tanah secara langsung dan mengakibatkan bagian-bagian tanah tersebut terlepas menjadi partikel-partikel tanah, dan partikel-partikel tanah yang terlepas itu dia ikut terangkut dengan aliran air atau ikut hanyut dengan aliran air ke tempat yang lebih rendah, ke tempat lain. Nah, lalu di tempat lain, dia mengalami pengendapan. Nah, ini kan sudah sesuai dengan pengertian erosi yang kita bahas yang pertama tadi. Di mana pengertian erosi yang pertama tadi bahwasanya terjadi pengikisan tanah atau pengangkutan tanah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, pada saat terjadi peristiwa erosi, tanah atau bagian-bagian tanah yang terkikis atau yang terangkut itu, dia berpindah ke tempat lain dan mengalami pengendapan. Itulah yang terjadi pada media yang pertama. Tanahnya yang tadi kering itu, dia terangkut, terhanyut oleh air ke tempat yang lain. Dan di tempat lain dia mengalami pengendapan. Kan mengendap dia tanahnya di sini, mengendap. Nah, lalu pada media yang kedua, kenapa lebih jernih? Kenapa lebih jernih dibandingkan dari media yang pertama? Nah, di sini besar pengaruhnya vegetasi itu terhadap terjadinya erosi. Nah, di mana pada media yang kedua ini ketika air tadi ditumpahkan atau ketika air dituangkan, maka air tersebut tidak langsung menerpa tanah atau jatuh ke atas tanah. Nah, itu mengakibatkan tanah tersebut, partikel tanah tersebut tidak terlepas dan ikut hanyut ke tempat yang lebih rendah. Nah, jadi vegetasi di sini sangat berperan untuk melindungi tanah dari terpaan air secara langsung. Nah, kalau yang media yang pertama tadi kan dia secara langsung kena ke tanah air itu, maka terangkatlah dia, terlepaslah dia, terkikislah dia ke tempat lain. Sementara ini ada vegetasi yang melindunginya. Ibaratkan ini tadi adalah dua daratan, di mana daratan yang pertama dia memiliki tumbuhan, dia memiliki vegetasi di atasnya. Sementara daratan yang satu lagi, dia tidak memiliki tumbuhan atau vegetasi di atasnya. Nah, ketika terjadi hujan, maka yang paling besar intensitas untuk terjadinya erosi itu adalah tanah atau daratan yang tidak memiliki tumbuhan. Nah, itu dia pengaruh vegetasi yang pertama, yaitu melindungi tanah dari terpaan air secara langsung. Nah, pengaruhnya yang kedua adalah vegetasi tersebut berperan untuk mempertahankan partikel-partikel tanah tetap pada tempatnya atau tetap pada posisinya. Jika tadi pada material yang pertama ini partikel-partikel tanah terlepas, maka pada media yang kedua ini, vegetasi itu melindungi si partikel-partikel tanah tetap pada posisinya. Itu yang menyebabkan ini lebih jernih. Tidak ada partikel tanah yang terikutkan karena si vegetasi itu sudah mempertahankan posisi tanah itu tetap pada tempatnya. Nah, itu dia pengaruh vegetasi yang kedua. Nah, pengaruh vegetasi yang ketiga terhadap terjadinya erosi itu adalah di mana vegetasi atau tumbuhan ini mempertahankan kemampuan tanah dalam proses penyerapan air. Nah, itu bedanya dengan media yang pertama tadi. Media yang pertama ini tidak ada yang membantu tanah tersebut dalam proses penyerapan air. Nah, ini juga bisa kita relasikan dengan keadaan yang sering terjadi di kota-kota. Nah, kenapa di kota-kota bisa terjadi sering banjir? Nah, karena di kota-kota umumnya kita ketahui kalau di kota-kota itu, penduduknya pasti sudah lebih banyak, sudah lebih tinggi. Itu mengakibatkan lahan-lahan di perkotaan itu banyak yang dialihfungsikan. Yang tadinya lahan-lahan di perkotaan itu merupakan ruang terbuka hijau atau ruang dengan pepohonan yang banyak, maka lama-kelamaan karena seiring berjalannya penduduk yang semakin tinggi, lahan-lahan itu akan dialihfungsikan menjadi permukiman, menjadi perkantoran, dan yang lain sebagainya. Nah, itu yang mengakibatkan di perkotaan itu sudah jarang ditemui pohon atau tumbuh-tumbuhan. Itu juga lah yang mengakibatkan banyak terjadi banjir di perkotaan. Nah, jadi tidak ada lagi yang membantu tanah itu dalam mempertahankan kemampuannya untuk proses penyerapan air. Nah, Bu harap untuk pengaruh vegetasi terhadap terjadinya erosi semua sudah mengerti, di mana tadi yang pertama adalah melindungi tanah dari terpaan air hujan secara langsung, dan yang kedua mempertahankan agar partikel-partikel tanah tetap pada tempatnya, dan yang ketiga adalah mempertahankan kemampuan tanah dalam proses penyerapan air. Nah, itu untuk tujuan yang pertama. Dan untuk yang selanjutnya, yaitu
Mari semua kita sama-sama menyimak video yang kedua ini. Nah, setelah kamu amati video tersebut, kira-kira peristiwa apakah yang terjadi pada video itu? Nah, pada video tersebut jelas kita lihat bahwasanya pada video itu terjadi longsor. Nah, di mana seperti kita ketahui bahwasanya longsor itu merupakan pengikisan tanah juga. Akan tetapi longsor ini pengikisan tanahnya sudah dalam skala yang besar. Lebih besar skalanya dibandingkan terjadinya erosi tadi. Nah, pertanyaannya dan yang menjadi masalah di sini adalah kenapa pada video ini masih terjadi pengikisan tanah, apalagi pengikisan tanahnya sudah dalam skala yang besar. Padahal tadi sudah kita pelajari bahwasanya begitu besarnya pengaruh vegetasi atau begitu besarnya pengaruh tumbuhan itu terhadap terjadinya pengikisan tanah. Besar pengaruh vegetasi atau adanya tumbuhan pada suatu daratan terhadap untuk mengatasi terjadinya erosi. Nah, kenapa pada video ini pengikisan tanah tetap terjadi, apalagi ini sudah dalam skala besar. Padahal seperti yang kita lihat bahwasanya pada video ini, pada daratan itu terdapat banyak vegetasi, terdapat banyak tumbuhan. Kenapa masih bisa terjadi pengikisan tanah? Nah, itulah yang harus kamu diskusikan bersama teman sekelompokmu. Setelah kamu diskusikan, buat dia dalam bentuk laporan. Nah, silakan kamu selidiki dan diskusikan, setelah itu buat dalam bentuk laporan. Nah, untuk menjawab atau menyelesaikan masalah yang ada pada video tersebut, kenapa bisa terjadi erosi, padahal begitu banyaknya tumbuhan yang terdapat di daratan tersebut. Nah, sebelum kita menjawab atau menyelesaikan masalah itu, kita simak video berikut. Nah, pada video kali ini akan menjelaskan beberapa penyebab terjadinya erosi. Di sini ada 3 media, dan ketiga media ini sama-sama tanah. Dari media 1, media 2, dan media 3 itu merupakan tanah. Akan tetapi ketiga media ini akan diperlakukan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, yang pertama, yaitu material tanah yang pertama atau media yang pertama itu nanti akan diperlakukan dengan cara ditiup. Nah, apa yang terjadi ketika material tanah yang pertama atau media yang pertama itu ditiup? Maka jelas kita lihat bahwasannya pada material yang pertama atau media yang pertama itu sudah terjadi yang namanya erosi. Kenapa? Pada saat dilakukan tiupan, maka mengakibatkan material tanah pada media yang pertama itu mengalami perpindahan atau angin tersebut memindahkan tanah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, di situ bisa kita lihat bahwasanya sudah terjadi erosi. Akan tetapi apa yang mengakibatkan erosi pada media yang pertama itu? Yaitu tiupan. Tiupan itu bisa kita sebut dengan angin. Nah, berarti material yang pertama itu atau terjadinya erosi pada material yang pertama itu adalah disebabkan karena adanya angin. Nah, jadi erosi yang disebabkan angin ini biasanya terjadi pada daerah gurun.
Nah, jadi ketika terjadi angin, maka tanah yang berada di daerah gurun tersebut akan dihempaskan oleh angin, maka mengakibatkan tanah yang tadinya di tempat yang pertama karena terjadi angin itu akan terhempas, akan terangkut ke tempat yang lain. Itulah erosi yang disebabkan oleh angin. Nah, media yang kedua akan dilakukan dengan cara yang berbeda juga, di mana media yang kedua ini akan diperlakukan dengan dituangkan air. Sebenarnya tadi ini sudah kita praktekkan, akan tetapi kita review kembali untuk materi yang berbeda, untuk pembahasan yang berbeda. Nah, di sini sudah dituangkan air. Nah, pada material yang kedua ini atau media yang kedua ini bisa kita simpulkan bahwasanya telah terjadi erosi. Apa yang menyebabkan erosi pada media yang kedua ini? Yaitu air. Nah, air yang dituangkan itu sudah mengakibatkan tanah yang tadinya berada di dalam aqua itu bisa dia terangkut atau ikut hanyut dengan air yang sudah dialirkan ke tempat yang lain dan mengendap di tempat yang lain. Nah, itulah yang kedua, penyebab erosi yang kedua yaitu erosi yang disebabkan oleh air. Nah, erosi yang disebabkan oleh air ini biasanya terjadi di pinggiran pantai, di sepanjang sungai. Nah, di situ biasa terjadi erosi yang disebabkan oleh air. Nah, untuk material yang ketiga, di sini sama-sama tanah. Ini ada dua tempat, tapi ini kita gabungkan menjadi media yang ketiga. Nah, ini hanya perbedaan posisinya saja. Yang satu dia lebih tinggi, dan yang satu lagi dia datar. Nah, keduanya ini akan diperlakukan dengan cara yang sama, yaitu sama-sama dituangkan air dengan jumlah yang sama, dan atau dengan volume yang sama, dan dalam waktu yang sama juga. Ini sedang dituangkan air. Nah, lalu lihat apa yang terjadi ketika dituangkan air dengan jumlah yang sama dan dalam waktu yang sama. Apa yang terjadi? Nah, untuk tanah dengan posisi yang lebih tinggi, bisa kita lihat bersama-sama tadi bahwasanya pada tempat penampungannya dia lebih cepat terisi, lebih cepat dia penuh dibandingkan dengan tanah yang datar tadi. Kenapa bisa demikian? Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya semakin miring suatu lereng atau semakin besar kemiringan dari suatu lereng atau semakin curam suatu lereng itu akan mengakibatkan semakin tingginya intensitas untuk terjadinya erosi. Nah, jadi semakin curam lereng, semakin besar kemiringan lereng, maka intensitas untuk terjadinya erosi itu sudah semakin tinggi. Itu jelas bisa kita lihat di sini. Tadi yang miring itu, yang lebih miring itu, dia lebih banyak tanah yang diangkutkan, lebih banyak tanah yang terkikis. Nah, itu bisa kita lihat dari hasil pengendapan ini. Nah, di sini lebih banyak tanah yang terendapkan dibandingkan dengan yang ini. Yang kedua, kecepatan untuk terjadinya erosi pada daerah yang miring itu lebih cepat. Bisa kamu lihat juga pada yang sudah dipraktikkan barusan melalui video ini, bahwasanya ini airnya lebih cepat penuh, yang lebih tinggi ini, lebih cepat airnya penuh dibandingkan yang lebih rata ini, yang datar ini. Nah, ini masih sedikit dia tanah yang terendap. Sementara ini sudah banyak dan wadahnya sudah hampir penuh. Nah, itu dari sini bisa kita lihat bahwasannya kemiringan lereng juga sangat mempengaruhi terjadinya erosi. Jadi ada tiga tadi penyebab terjadinya erosi. Yang pertama adalah yang disebabkan oleh angin yang sering terjadi di daerah gurun. Yang kedua adalah yang disebabkan oleh air, dan yang ketiga adalah yang disebabkan oleh kemiringan lereng. Nah, jadi dari antara tiga penyebab terjadinya erosi ini, yang manakah yang bisa menjawab masalah yang terjadi pada video tadi? Nah, bisa kita simpulkan bersama-sama bahwasanya yang menyebabkan terjadinya erosi pada video tadi itu adalah karena kemiringan lereng. Nah, meskipun tadi banyak vegetasi yang ada di daratan itu, akan tetapi daratan itu lerengnya sangat curam. Nah, itulah yang mengakibatkan intensitas terjadinya erosi pada tempat itu meskipun banyak terdapat vegetasi, erosinya itu intensitas terjadi erosinya itu juga tetap tinggi. Karena apa? Karena lerengnya sangat curam. Nah, itulah yang mengakibatkannya. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Coba dulu kembali kita refleksikan atau kita simpulkan bersama-sama bahwasanya tujuan yang pertama tadi sudah tercapai, bahwasanya pengaruh vegetasi terhadap erosi itu sangat besar, di mana
vegetasi perannya yang pertama, pengaruhnya yang pertama, dia bisa melindungi tanah dari terpaan air secara langsung, dan yang kedua, vegetasi bisa mempertahankan partikel-partikel tanah tetap pada tempatnya atau tetap pada posisinya, dan yang ketiga, vegetasi dapat mempertahankan kemampuan tanah dalam proses penyerapan air. Yang kedua adalah ada 3 penyebab terjadinya erosi. Yang pertama adalah karena angin, yang kedua adalah karena air, dan yang ketiga adalah karena kemiringan lereng. Nah, demikian untuk materi kali ini. Nah, untuk materi selanjutnya, maka kita akan membahas tentang dampak dari terjadinya erosi dan jenis-jenis dari erosi dan cara penanggulangan dari erosi. Ini akan kita bagi tugasnya setiap kelompok, maka kalian akan menggali informasi sesuai dengan materi kalian setiap kelompok. Ini pembagian materinya. Nah, selanjutnya, silahkan kerjakan LKPD yang sudah dikirimkan melalui grup WA. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.